saya harus desak lagi supaya Ya, baik. Pak, saya minta 1 menit nggak nyampe ya. Soalnya Pak Anies sudah ada. Oke, silakan. Oh ya, Pak Anies, begini. Kalau kita bicara Maluku tentang laut dan sumber daya, ini sudah jauh sebelum Indonesia ini ada. Karena Maluku, maka Indonesia itu hadir. Alasan penjajah datang di Nusantara karena Maluku. Dia jajah ya. Nama saya Edwin Rizal Tamher, ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan juga aktivis untuk masalah usaha kecil. Jadi begini Pak, yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait perikanan di Maluku, LIN dan sebagainya, Pak. Ini sudah janji manis dari presiden-presiden sebelumnya sampai tadi ini. Karena yang kami selidiki ada mafia di sini yang luar biasa kekuatannya dan tertumbuk dengan regulasi untuk Maluku punya pengelolaan wilayah laut cuma 12 mil. Karena wilayah Maluku yang punya lautan yang luas tidak dikasih untuk Maluku tapi dikuasai oleh negara. Nah, yang saya harapkan di sini Pak, sebelum ini bisa terjadi, Bapak harus berjanji untuk kita hari ini. Ketika Bapak jadi presiden, agenda pertama sekali yang harus disampaikan yaitu Maluku jadi provinsi kepulauan. Ya, sehingga penguasaan wilayah laut itu menjadi wilayah pemerintah Maluku. Dan itu adil, Pak. Ya. Yang kedua, kita punya APBN untuk Maluku itu terlalu kecil, hanya berdasarkan jumlah jiwa. Sementara rentang kendali antara pulau itu terlalu luas. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita punya biaya pembangunan Maluku hanya untuk pemerintah itu jalan ke satu pulau ke pulau yang lain, tidak sama dengan kabupaten yang ada di Jawa. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga satu lagi Pak, saya minta Bapak berjanji Pulau Banda sebagai asal mula pemerintahan Nusantara itu menjadi satu daerah administrasi yang setara dengan kabupaten atau kota, bukan lagi kecamatan kecil yang tidak menjadi perhatian. Padahal itu pulau sejarah di dunia Pak. Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Pak dosen. Jadi Bapak mengajar ya di Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Jadi pertama soal keluhan 12 mil itu memang di mana-mana Pak. Nelayan mengeluhkan karena mereka dibatasi hanya di kawasan dangkal yang ikannya sedikit. Sementara di tempat yang dalam yang mengambil yang besar-besar. Itu tadi saya katakan. Kalau menyusun kebijakan harus punya patokan prinsipnya. Karena tidak punya patokan prinsip bisa bikin kebijakan macam-macam tuh yang tidak sesuai. Kira-kira nih, saya tadi sampaikan, semua kebijakan harus bisa menjawab prinsip ini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kebijakan 12 mil itu gimana tuh? Itu membesarkan yang besar, tapi tetap menjaga yang kecil tetap kecil. Karena yang kecil nggak bisa tumbuh. Itu problem kalau negara tidak pegang ideologi, Pak. Kepemimpinan di tingkat nasional harus menunjukkan ideologinya dan diturunkan dalam bentuk pesan yang semua penyusun kebijakan merujuk. Karena kalau tidak begitu, ada puluhan orang yang menyusun kebijakan, Pak. Ada kepala bidang, ada direktur, ada dirjen, ada menteri, ada kanwil, semua bikin aturan. Tapi kalau tidak ada pegangan prinsip, itu aturannya bisa nggak konsisten satu sama lain. Dan itulah yang membuat kenapa kita sering menemukan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, konsistennya pada apa? Konsisten pada keberpihakan. Kepada yang kecil, kepada yang lemah. Jadi aturan itu kita ingin rubah. Dan tadi Bapak sampaikan, Pak Edwin, tentang janji. Ini memang seringkali jadi tantangan seperti saya, Pak. Suatu ketika saya ditugasi menjadi calon gubernur. Dan saya tidak pernah mendaftar jadi calon gubernur. Saya diundang, saya dipanggil jadi calon gubernur. Lalu ketika saya berkampanye, di kampung-kampung ditanya begini, Pak, saya mau Bapak janji dulu Pak, bahwa Bapak benar di Jakarta 5 tahun Pak. Karena dulu kita bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai, yang berkontrak sudah pindah ke tempat lain. Nah, saya bilang, jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Betul tidak? Jangan, tapi nilai saya dari kontrak yang saya kerjakan sebelumnya dilaksanakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, di Jakarta kami berhati-hati dalam membuat janji. Kenapa? Karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi. Jangan dilunasi. Apakah setiap janji lunas 100%? Belum tentu. Ada yang lunasnya 80%, ada yang lunasnya 60%, ada yang lunasnya 1000%, ada yang tidak dijanjikan dikerjakan.
Tapi kami sampaikan, ini loh faktanya. Jadi kami berhati-hati. Sebelum sampai ke sini, kami review Pak, mana yang kami berani janji, mana yang kami tidak berani janji. Dan insya Allah, lumbung ikan nasional kita akan laksanakan di tempat ini. Nah, kemudian ini akan berhadapan dengan segala macam mafia-mafia. Nah, itu mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan. Karena itu mereka tidak pernah mendukung nomor 1. Betul. Iya. Kalau mendukung nomor 1, oh kita sudah bisa punya kendaraan kemana-mana. Kita bisa punya kampanye ini semua serba sederhana. Kenapa? Karena perjuangan rakyat oleh rakyat dari mana-mana. Betul tidak? Nah, saya sampaikan pada semua, yuk kita berjuang sama-sama. Ya, supaya tanda tangan nanti itu bisa dipakai untuk kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan sekelompok orang yang selama ini menguasai. Nah, lalu Maluku sebagai kepulauan, ini sebetulnya tuntutan yang sama ketika Indonesia minta pengakuan dunia internasional. Hari ini penghitungan dana transfer tidak memperhitungkan luasan Maluku, dan Maluku ini lebih banyak airnya daripada pulaunya. Ini sama, Indonesia juga begitu, daratan dibanding dengan laut. Lalu kita mendeklarasikan namanya deklarasi Juanda tahun 57, diakui dunia tahun 82, 25 tahun perjuangan kita sampai keluar namanya UN, United Nations Convention Law of the Sea, itu tahun 82, 25 tahun. Nah, kita memandang bahwa di Maluku ini memang perlu mendapatkan rumus yang berbeda, sehingga alokasi APBN ke tempat ini sesuai dengan yang ada di Maluku. Maluku sebagai daerah kepulauan. Lalu yang terakhir soal Banda, insya Allah Pak, kami pertimbangkan secara serius. Banda ini adalah tempat yang bersejarah, dan kita harus memikirkan Maluku ke depan, bukan hanya Maluku ke belakang, Maluku ke depan. Bagaimana kita menjadikan tempat ini menjadi ibu kota kelautan perikanan bagi Indonesia maupun bagi dunia. Karena ikan dari Maluku ini sampai ke seluruh wilayah dunia, bukan? Ya, dan sebagian balik lagi dengan brand yang namanya internasional, padahal datangnya dari Maluku. Jadi kami melihat soal Banda ini menjadi bagian dari perhatian. Insya Allah nanti kita perhatikan Pak. Yang penting bahwa Banda akan bisa tumbuh, berkembang. Bahkan ketika pada waktu itu ada festival Banda kalau tidak salah, festival bukan sel. Waktu itu festival apa ya? Sejarah Banda, festival budaya Banda. Saya ikut. Pak Presiden, kalau ini Langsung aja, langsung. momentumnya desak Anies, saya naik panggung bukan desak Anies, paksa Anies. Yang pertama, perkenalkan nama saya Farida Rahangier, aktivis dari Kabupaten Seram bagian Barat, Pak Presiden. Saya juga adalah jurkam Bapak di Provinsi Maluku sesuai dengan SK Timnas, Pak. Kemudian pik kegiatan hari ini. Langsung aja. Kami pilih lokasi ini karena banyak kole-kole di depan, perahu Pak maksudnya. Siap. Yuk. Yang pertama, dalam menanggapi pertanyaan teman-teman soal kenapa kita dijajah hanya karena soal rempah. Sesungguhnya bukan rempah Pak. Kita punya kandungan logam terbesar dan itu juga logam mulia di bumi tanah Maluku. Bukan soal rempah-rempah kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kita bukan hanya membutuhkan hal-hal yang sifatnya program makro nasional Pak. Kita berkeinginan Maluku diberikan daerah istimewa khusus. Apa bedanya kita sama Papua? Apa bedanya kita sama Jogja, Pak? Hari ini kita mau bilang negara lagi tidak adil kepada Maluku. Padahal Maluku akan menjadi penyangga ekonomi Indonesia paling akhir, Pak. Mengutip pesan dari ayah saya, beliau bercerita bahwa tahun 1960-an di founding fathers kita Bapak Soekarno mendatangi kota Masoi, beliau memanggil saudara Smokil. Smokil bilang, dia akan memberikan Maluku ini menjadi sebuah negara. Maluku menjadi sebuah negara. Ini sejarah jangan kita lupa. Kalau memang kita adalah anak-anak yang lahir dari kandungan sejarah, peradaban ini pun jangan kita lupakan. Disingkat aja Kak, disingkat aja Kak. Beliau bilang begini, saudaraku Smokil, turunlah. Kita akan bangun Maluku paling akhir. Oleh sebab itu closing statement saya, kita ingin Maluku menjadi daerah istimewa. Bukan hanya soal ANP, bukan hanya soal LIN dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Ida, silakan. Sehingga petisi dari teman-teman yang telah dikaji selama 3 hari itu dapat dibacakan. Silakan. Nah, nanti aja ya.
Oke. Ya, nanti setelah Bu Ida. setelah Bang Anies menjawab. Terima kasih Bu Ida. Atau nanti Jadi setelah begini, refleksi aja. Kita terima kasih atas gagasan ya, idenya. Yang kami melihat begini, yang sangat penting adalah kondisi rakyat yang berubah, bukan sekedar simbol nama yang berubah. Karena itulah yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita fokus pada penamaan. Ya, penamaan itu baik-baik saja, tapi apalah artinya kalau ternyata tidak menghasilkan kesejahteraan. Justru yang harus diubah itu kebijakan-kebijakan yang senyatanya tidak menghasilkan kesejahteraan. Bahkan kalau lihat di Papua sekarang dengan status yang ada, apakah kemudian di sana terjadi kesejahteraan? Apakah terjadi ketimpangan? Tidak. Padahal namanya sudah. Jadi jangan sampai kita konsentrasi di nama, tapi justru yang kami ingin lakukan adalah perubahan atas kondisi nyata dengan melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Jadi gini kira-kira, kebijakan yang menghambat pertumbuhan di Maluku dikoreksi. Kebijakan yang belum ada yang bisa menumbuhkan disiapkan. Dengan cara begitu nanti insya Allah terjadi perubahan di Maluku ini. Makasih ya, Bida ya. Siap. Dan oke, Ibu boleh turun lagi. Terima kasih. Selfie boleh, tentu saja boleh. Saya boleh. Nah, jadi begini Mas sekalian, sambil meneruskan, Bu Ida siapin. Tapi tempatnya memang pilihannya keren, Bu. Ini, nah. Ya. Terima kasih. Bismillah. Baik, terakhir mohon maaf ya. Yang lain yang belum sempat bertanya karena Bang Anies sudah harus bertolak. Terakhir Ya. Bang, harus kita minta refleksi. Begini, nanti aja diberikan kesempatan ya. Refleksi ya, silakan. Gini teman-teman sekalian, tadi diceritakan tanah ini tanah yang menjadi sumber penyebab kedatangan kekuatan global sampai ke sini. Inilah tanah Maluku. Dan bukan semata-mata karena kekayaan alamnya, tapi juga oleh manusianya. Bahkan ada catatan sejarah yang menceritakan bahwa salah satu versi orang pertama yang pernah keliling dunia adalah orang dari Maluku. Salah satu versi, ada banyak versi, salah satu versi yang menggambarkan bahwa Maluku adalah bagian dari global di masa yang sangat awal dulu. Dan kita menyaksikan tumbuh orang-orang hebat dari Maluku. Ini salah satu orang hebat yang muncul. Ini kami dapat kutipannya nih. Kaos ini kutipannya, boleh saya buka aja ya. Bisa dibaca tulisannya. Apa bacanya? Apa tulisannya? Politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk melayani. Kata siapa? Johannes Leimena. Dan Johannes Leimena ini, kalau Bapak Ibu teman-teman semua dengar kata puskesmas, tahu puskesmas ya? Pusat Kesehatan Masyarakat, siapa yang menggagas itu? Johannes Leimena, orang yang menggagas konsep puskesmas yang hari ini dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan insya Allah nanti ada puskesmas di seluruh wilayah di Maluku ini. Jadi kami menyatakan bahwa begitu banyak orang-orang hebat yang muncul. Nah, kami ingin ke depan Maluku tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal. Kenapa? Karena konsep pembangunan kepulauan akan kita adopsi. Bahkan kebijakan tentang pangan pun kami mengadopsi istilah agromaritim. Kenapa? Karena produksi pangan itu ada yang di tanah, ada yang di laut. Yang di laut itu yang biasa disebut aquaculture, yang di tanah disebut agriculture. Keduanya insya Allah kita jadikan satu kebijakan, namanya agromaritim. Dan konsekuensinya maka banyak aturan-aturan yang menghambat pembangunan di kawasan kepulauan harus diubah. Salah satu wilayah kepulauan di Indonesia adalah Kepulauan Maluku, dan harapannya dengan perubahan itu maka wilayah kepulauan bisa tumbuh berkembang. Yang kedua, ini punya kekayaan budaya yang mewarnai Indonesia. Tadi sudah disebutkan kita akan bangunkan tempat-tempat yang terkait dengan kebudayaan. Tapi tidak kalah penting, yang bahkan menurut saya yang paling mendasar, kita ingin kualitas pendidikan di Maluku setara dengan kualitas pendidikan di kota-kota di Jawa. Supaya apa? Supaya ibu dan bapak ketika mereka menidurkan anaknya kecil tidak usah membayangkan mengirimkan anaknya untuk pergi ke kota di Jawa.
tapi dia bisa mendidik anaknya tetap di kota ini. Saya mengalami, saya sekolah di Jogja. Teman-teman kelas saya itu ketika SMA, sebagian SMP, tapi mayoritas SMA, banyak yang datang dari jauh. Dan datang dari jauh itu mereka apa? Melepaskan diri dari orang tuanya untuk dapat pendidikan berkualitas agar punya masa depan. Betapa tidak ringan bagi orang tua ketika mereka dipaksa mengirimkan anaknya pergi bukan karena semata-mata keinginan, tapi karena kondisi sekitarnya yang belum menyiapkan. Negara harus hadir di Maluku, negara harus hadir di Ambon dengan pendidikan yang berkualitas supaya orang tua bisa mengirimkan anaknya di sekolah terdekat, tidak perlu meninggalkan Ambon untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Dengan begitu kita nanti punya kesetaraan. Ibu sekalian, banyak hal yang ingin kita kerjakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan pesan pada kita semua, bahwa apa yang dikerjakan di masa lalu, alhamdulillah saya bersyukur bahwa Maluku adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Bahkan saya di sini mengajak mantan pengajar muda yang pernah bertugas di sana. Coba Dedi, kamu Dedi. Ini Dedi Wijaya. Dedi ini bertugas di Pulau apa, Ded? Siapa? Ini Dedi. Satu lagi, Billy mana Billy? Ada Billy di sini. Billy David. Mana? Oh itu Billy. Coba sini. Ded di mana pulaunya? Jadi saya dan Billy, kami bertugas di Kepulauan Molomaru di Kepulauan Tanimbar, Pak. Jadi saya di desa yang namanya Wadanko, itu di pinggir Laut Banda ya, sama Billy di Adodomolo. Di Adodomolo. Kalau Billy di mana? Sama, kami satu pulau, Molomaru, Pak. Molomaru. Ada yang sudah pernah sampai sana? Belum. Kalau sampai ke sana jelaskan dari Ambon naik kapal, prosesnya gimana kemarin? Ya kalau dari Ambon ke Somlaki kan 1 malam ya naik kapal ya Bapak Ibu. Dari Somlaki ke Larat 1 malam lagi, lalu ke tempat kita 6-8 jam ya jadi ya. Jadi lebih dari 24 jam kalau dari hitungan dari Somlaki saja, belum dari Ambon ya. Dan di sana tidak ada sinyal, jangankan tidak ada sinyal internet, tidak ada sinyal telepon. Jadi mereka bertugas di sana selama 1 tahun. Dan mereka adalah anak-anak berprestasi yang sesungguhnya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik di Jakarta. Tapi mereka berada di pelosok-pelosok. Itu saya ingin sampaikan apa? Bahwa ketika kita mengikhtiarkan kemajuan, banyak orang mau terlibat, banyak orang mau melakukan. Dan saya makin optimis, Indonesia punya stok anak muda yang baik-baik. Ya, Pak. Jadi mereka berdua, sebenarnya berenam ya waktu itu ya. Berenam, buat mereka, rumah keduanya adalah tempat mereka mengabdi selama 1 tahun. Betul nggak, Bill? Billy ini berasal dari Papua. Asalnya Papua, sekolah di Jawa, dia kembali mengabdi di pelosok. Sudah bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan dan ditinggalkan bekerja di sana. Dedi adalah hasil dari Makassar, kemudian setelah kuliah mengabdi kepada kita. Mereka berdua setelah selesai di pelosok meneruskan pendidikan. Dedi mendapatkan master dari Inggris dan Billy mendapatkan master dari Amerika Serikat. Oke. Lalu mereka berdua, ini yang saya sampaikan, kompetensinya kelas dunia tapi hatinya grassroots. Nah, oke, boleh balik lagi deh. Makasih. Dan sekarang saya bersyukur karena saya ditemani oleh anak-anak yang hatinya di rakyat kebanyakan. Saya bersyukur anak-anak yang kompetensinya kelas dunia dan mereka yang bekerja bersama selama ini. Insya Allah perubahan yang kita dorong adalah perubahan yang bisa memberikan manfaat pada mereka yang kecil. Nah, jadi buat semuanya saya berikan pilihan pada semua. Nanti pada tanggal 14 Februari semua punya kesempatan. Ada 3 pasang yang ditawarkan oleh sistem politik kita. Kepada siapa amanat dan kewenangan itu dititipkan. Kekuasaan ada pada rakyat, kekuasaan tak pada rakyat.
tapi kewenangan, otoritas itu akan diberikan. Dan salah satu dari 3 itu akan diberikan. Dan saya percaya rakyat Indonesia akan bisa membandingkan rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam pikirannya. Dan sesudah itu mereka akan menitipkan. Kenapa? Karena yang dipilih ini bukan pemilihan foto untuk dipasang di ruang kelas. Bukan. Ini pemilihan orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat Indonesia. Yang dipilih itu bukan untuk masang foto, tapi untuk mengambil keputusan. Dan keputusan apapun yang dibuat itu atas nama negara Republik Indonesia. Ingat, kita memilih pengambil keputusan, bukan memilih foto untuk dipajang di ruang kelas. Kalau milih foto dipajang ruang kelas, cukup bandingkan bannernya. Kami nggak nyetak banyak banner juga soalnya. Ya, karena itulah kami keliling kemana-mana. Tapi kami yakin dengan dialog, dengan interaksi, rakyat akan bisa membaca pikiran, akan bisa membaca rekam jejak. Terima kasih buat semua yang hadir di Sakanis. Terima kasih Ambon, terima kasih Maluku, terima kasih semua yang hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya hadir di sini. Terima kasih telah mewarnai Indonesia kita. Insya Allah dari Ambon dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Anies. ini saya bentar. Saya bawa rompi. Rompi ini dibuat oleh namanya Ciki Fauzi. Cikinya mana Ciki? Mana tadi? Bapak bukan Ciki. Ciki mana Ciki? Ciki Fauzi itu. Itu dia tuh, lihat sana tuh, kelihatan. Naik sini. Ada semuanya tuh. Ciki membuat kaos ini. Ini namanya Ciki Go. Oke? Dan saya bukan hanya kaos dan rompi. Ciki Fauzi karena dia adalah putrinya Ikang Fauzi dan Bu Marisa Haq. Oke? Nah, saya mau serahkan kaos. Sebentar. Pertanyaannya begini. Saya ingin berikan kepada yang terjauh datangnya ke Ambon. Ayo, dari mana? Nah, Seram. Mana yang lebih jauh lagi? Anda tadi. Seram. SPT. Ada yang lain? Mana? SPT. Apa? SPT itu apa? Seram bagian timur. Oke, Bapak maju sini. Bentar. Seram bagian timur. Bentar, tenang dulu, tenang. Ada yang lebih jauh dari Seram bagian timur? Mana? Buka. Dari? Oh, SPT lebih sulit. Gini, dihitungnya dari jam ke sini. Coba lagi. Dari mana? Maju ke sini, bilang. Mana? Dari mana? Oh, enggak. Aslinya di sini. Kalau kuliahnya jangan. Nih, Seram bagian timur. Paling jauh. Oke. Maluku Utara. Yang Maluku dulu. Bentar, kota. Ibu dari mana? Turun. Ibu dari mana? Tual. Ini. Tual sama Seram bagian timur jauh mana? Nih. Coba dilihat di Google, berapa lebih jauh? Sudah. Ya. Nah, itu. Dua. Ini Seram. Ini sama-sama jauh nih. Yang jauh mana aja? Satu Seram, Tual jauh. Aku dari mana? Seram bagian
Saya sekarang bagian barat. Jauh juga. Sini, kamu sini. Nah. Rompinya bukan 4 jumlahnya. Rompinya 1. Jadi mereka berempat ini sama-sama jauh. Sekarang lotre. Di lotre. Nah. Ini. Nah. Lotrenya paling gampang. Bapak Ibu, sebentar. Saya mau lotre. Saya mau lotre nih. Saya akan ambil 2 yang di tengah dulu. Nanti 2 memilih. Tengahnya pakai apa? Abjad nama. Saya tidak kenal mereka semua. Abjad nama. Anda namanya siapa? Cici. Anda? D. Anda? Jena. Anda? Iqbal. Jadi kalau gitu C, D, I, J. Maka D sama I kumpul, yang lain turun. Udah, yang tengah dulu diambil. Nanti fotonya nanti. Sekarang D sama Ibu sini, nanti kita foto. Nah, nih sekarang berdua. Ini D sama I ya. Oke, Iqbal sama Diva. Ini Iqbal sama Diva. Nah, tinggal 2 nih sekarang. Kita ambil di antara keduanya ya. Bapak kedua. Ya, Bapak sekarang boleh pakai ini, shoot berdua. 3 kali. Ya, virtual aja. Oke, Bapak ikhlaskan. Luar biasa. Pak Iqbal, terima kasih. Muhammad Iqbal Ciliolan. Muhammad Iqbal, tapi sekalian saya ingin tunjukkan. Sebentar, Ibu kesini sebentar, Pak. Sini. Bapak Ibu, Pak Iqbal dengan Ibu Diva, mereka menjadi 2 terakhir untuk ambil keputusan. Apa yang Pak Iqbal kerjakan? Dia katakan, buat Ibu Diva saja. Oke? Inilah yang disebut sebagai kedewasaan. Inilah yang membuat kita hidup tentram, aman, damai. Kenapa? Karena dia, Ibu Diva, mendapatkan rompinya, Pak Iqbal mendapatkan lipatan pahalanya. Betul tidak? Dan dia memberikan contoh kepada kita bahwa suasana aman damai bila saling memberi, bukan saling mengambil. Dan dia berikan contoh kepada kita. Iqbal, insya Allah berkah hidupnya. Ya. Nanti Pak Iqbal diterima, silakan. Yang serahkan Pak Iqbal untuk Bu Diva. Bapak yang serahkan. Dari sini. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Iqbal, ini desak Anies yang berakhir dengan keteladanan. Luar biasa. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih buat semua yang hadir. Insya Allah keteladanan ini menular ke semua tempat. Ya, terima kasih. Mau potong maju, potong.